Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Art Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Setelah Nedim pergi, Agah dan Cemre masuk. Jeng menjelaskan bahwa ibunya sakit migrain. Agah menjelaskan pada Jeng dan Damla bahwa dia juga tidak tahu Nedim akan datang malam ini. Agah mengatakan bahwa ini kejutan baginya dan semua orang. Damla berkata bahwa Agah berbohong. Agah menjawab, tujuanku adalah Nedim sembuh, jauh dari semua orang, ditempatkan di mana tidak ada orang yang tahu atau mendapat informasi. Akhirnya kebohongan menjadi kenyataan dan Nedim sudah pulih. Di scene ini, Ceren terus menangis. Kemudian Neriman datang. Neriman menyuruh Ceren menyeka air mata Ceren. Neriman berkata, keajaiban Tuhan telah terjadi. Suamimu telah kembali. Ceren tidak percaya dan mengira kalau Neriman sedang mabuk. Neriman berkata, suamimu bangun dan sembuh. Dia orang yang sama sekali berbeda, berdiri tegak. Nurten terkejut mendengarnya. Jeng akhirnya tahu alasan Cemre tidak mau bercerai. Jeng berkata, kamu tahu dia akan kembali dan sembuh, dan kamu tidak ingin bercerai sehingga kamu berada di sini ketika dia kembali. Cemre diam, lalu Jeng pergi. Di scene ini, Nedim berkata, aku merasakannya malam ini. Ketika mereka melihatku, aku merasakan apa yang mereka rasakan. Aku merasakan keterkejutan di mata Jeng. Ibunya, aku merasakan ketakutan di matanya. Hanya Cemre, aku tidak merasakan sama seperti yang lain. Sejak hari dia memberitahuku, dia merasa menyesal. Lalu dokter menjawab, apa pendapatmu tentang besok setelah malam ini? Jika kamu belum siap, Nedim berdiri dan berkata, aku siap pulang ke rumah. Ketika dokter pergi, Nedim berkata, aku siap untuk pertarungan. Keesokan harinya, Senis dan Jeng memperhatikan Agah yang sedang menunggu kepulangan Nedim. Jeng berkata, ibu, apa kamu siap? Senis menjawab, bisakah seseorang menghadapi malapetakannya? Aku berjuang agar ini tidak terjadi pada kita. Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya agar hari kita tidak hancur. Semua yang aku lakukan sejak hari itu agar kita tidak bangun pagi seperti ini. Tapi kita bangun dan selesai. Seher dan Nurten sedang mempersiapkan kamar Nedim. Nurten menangis bahagia karena Nedim sembuh. Kemudian Cemre datang. Seher menyuruh Nurten untuk mencuci muka. Seher berkata, kamu adalah malaikat Nedim di dunia ini. Kami semua memejamkan mata. Kamu melihatnya. Kamu berusaha keras untuknya. Terima kasih Tuhan, tapi dia tidak membutuhkanmu lagi. Sekarang Nedim akan menjalani kehidupan yang berbeda. Kamu juga akan menjalani hidupmu sendiri. Kamu akan tinggal bersama suamimu, terbiasa dengan pernikahan. Cemre diam. Seher merasa aneh dengan Cemre dan menyuruh Cemre untuk mencurahkan isi hatinya pada Seher. Kemudian telepon berdering. Cemre mengalihkan pertanyaan ibunya dengan telepon dari neneknya. Ceren terus bertanya tentang Nedim pada Neriman. Neriman berkata, aku memberitahumu bahwa suamimu terlahir kembali. Ceren berkata, dia terlahir, aku akan mati. Aku mati. Di scene ini, Nedim datang. Agah tersenyum menyambutnya. Kemudian Cemre berlari. Senis berkata, bagus sekali menantuku, teriakan kebahagiaan di depanku. Apa peran istrimu yang mencuri darimu? Mengambil tali kami dengan tanganmu lalu taruh kembali di tanganmu sendiri. Senis pergi. Cemre berkata, kehancuran besar. Sekarang setiap Nedim melihatmu sejak masa kecil, dia dapat memahami apa yang kamu rasakan. Damla menayangkan siaran langsung atas kembalinya Nedim. Senis dan Jeng mengucapkan selamat datang pada Nedim. Nedim berkata, semua orang mengatakan hal yang sama. Mungkin kamu akan mengatakan sesuatu yang lain. Cemre tersenyum dan berkata selamat datang. Agah terbatuk dan menyuruh semua orang masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, Nedim berkata, ada satu hal lagi. Anak buah Agah membawa kursi rodanya. Agah berkata, apa ini? Dari mana asalnya sekarang? Berikan kepada orang yang membutuhkan. Siapa yang membawa ini? Nedim menjawab, aku yang membawanya paman.
Ini akan berdiri di kamarku di tempat biasanya. Dengan izinmu, aku ingin pergi ke kamarku. Aku butuh istirahat. Aga tersenyum dan memberikan Nedim izin. Ketika Nedim masuk ke kamarnya, Nedim mengingat masa-masa sakitnya. Kemudian Nedim melihat buku musiknya, lalu teringat dengan Cemre yang bernyanyi untuknya. Lalu Nedim merobek buku musiknya. Aga memperkenalkan Dr. Nedim, psikiater Oya. Saat Dr. Oya sedang menjelaskan tentang Nedim, Damla terus memotong pembicaraannya, sehingga membuat orang-orang kesal. Dokter berkata, kita berbicara tentang seseorang yang hidupnya membeku ketika dia masih anak-anak, remaja, masa dewasa. Dia tidak tahu kehidupan luar, dia juga tidak tahu kehidupan di dalam. Kami berbicara tentang seseorang yang baru belajar bagaimana bersyukur. Dia tidak tahu kehidupan, siapa kamu, bahkan tidak menyadari orang macam apa kamu. Jalan Nedim panjang dan keras. Kemudian dokter membicarakan tentang pendidikan. Aga menjawab bahwa Nedim mengalami kecelakaan saat sekolah dasar. Nedim mulai terbiasa dengan bahasa Prancis dan Inggris. Setelah apa yang terjadi, semuanya menjadi rumit. Pendidikannya tidak selesai. Dokter berkata bahwa yang terpenting Nedim belajar tentang kehidupan. Lalu Damla ingin mengajarkan tentang ponsel. Dokter bertanya tentang kesukaan Nedim. Cemre menjawab, musik. Dia sangat menyukai musik, sambil tersenyum. Lalu semua orang tertuju pada Cemre. Cemre pun menjadi salah tingkah. Di scene ini, Ceren dan Neriman pergi ke rumah Karacai. Di pertengahan jalan, Ceren meminta untuk turun. Neriman bertanya. Ceren menjawab bahwa dia akan dipermalukan di hadapan semua orang. Ceren berkata, Tuan Agah tidak mengizinkanku masuk. Mereka akan mengusirku lagi. Aku akan dipermalukan di hadapan semua orang lagi. Neriman terus memprovokasi Ceren untuk pergi. Ceren tidak mau. Neriman tetap memaksanya. Setelah sampai, Neriman memaksa untuk masuk, namun penjaga melarangnya. Ceren menjauh menahan malunya. Lalu Zivan datang dan menghampirinya. Penjaga membolehkan Neriman masuk, tapi tetap melarang Ceren masuk. Ceren menghampiri Zivan dan memeluknya. Neriman masuk dan menanyakan Nedim. Aga berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Neriman berkata bahwa dia datang ingin menemui Nedim. Kemudian Seher bertanya tentang Ceren. Neriman menjawab bahwa Ceren ada di luar karena penjaga melarangnya masuk. Lalu Agah membenarkan penjaga bahwa Ceren dilarang untuk masuk. Kemudian Agah menyuruh Seher untuk membawa pergi Neriman dan Ceren. Dokter berkata, permisi Tuan Agah, sebenarnya aku ingin bertemu dengan istri Nedim juga. Neriman terus berbicara. Lalu Seher menanyakan di mana Ceren. Neriman memarahi penjaga. Namun Zivan datang dan menjelaskan bahwa Ceren pergi. Lalu Neriman menyalahkan Zivan. Seher menyuruh Zivan untuk mengatakan pada dokter bahwa Ceren sudah pergi. Zivan datang dan memberitahu dokter, lalu dokter memberikan kartu nama. Ketika Agah ingin mengantarkan dokter, Senis langsung menghampiri dokter dan membawanya. Jeng terus memperhatikan Damla dan Zivan. Sementara Nedim memperhatikan Senis dan Oya dari atas. Senis menanyakan tentang masalah ingatan Nedim. Kemudian Cemre menyinggung soal Jeng menyakiti Nedim waktu kecil. Jeng marah dan berkata, ayo ingatkan tentang kecelakaan itu pada ibuku. Ingatkan aku, ingatkan apa yang kita lakukan setelah kecelakaan itu. Lalu Jeng membawa Cemre. Agah melihat Jeng menarik lengan Cemre. Lalu Agah bertanya. Cemre menjawab bahwa tidak apa-apa, lalu Cemre pergi. Agah bertanya pada Jeng. Agah menyuruh Jeng untuk meminta maaf pada istrinya. Cemre menenangkan dirinya di kamar, lalu Jeng meminta maaf pada Cemre. Jeng berkata bahwa Cemre benar dan dirinya sedang mengalami ketakutan. Di scene ini, semua orang menunggu Nedim untuk makan malam. Damla terus membuat video. Cemre menunggu kedatangan Nedim dengan tegang. Jeng terus memperhatikan Cemre. Ketika Nedim akan duduk, Nedim teringat saat Cemre membawanya ke meja makan. Neriman terus berbicara tentang Nedim. Ceren berkata, kamu berbicara denganku seolah-olah kamu tidak tahu semua yang telah aku lakukan. Cukup. Apa kamu tidak ingat apa yang aku lakukan padanya? Haruskah aku mengingatkanmu? Dari mana aku harus mulai? Apa dari kutukan atau hinaanku? Aku mendorong, aku menumpahkan sup panas di siang hari. Di malam hari aku mencekiknya dengan bantal. Kamu masih mengandalkan tentang tes DNA bahwa bayi ini dari Nedim. Aku mengatakan bayi ini dari Jeng. Kemudian Seher datang, Ceren pura-pura tidur. Di scene ini, Nedim tidak bisa memotong makanannya. Cemre terus memperhatikannya.
Nedim memandang Cemre dan mengingat saat Cemre menyuapinya. Kemudian Nedim menjatuhkan pisau. Saat Jeng mengambil pisau yang jatuh, Nedim terkejut langsung berdiri. Aga dan Cemre terkejut melihat ekspresi Nedim. Lalu Nedim pergi. Nedim menangis menahan sakit pada kakinya. Lalu Nedim berjalan dengan gemetar dan menahan sakit. Nedim belajar memotong makanan di kamarnya. Cemre menjelaskan tentang situasi dan keadaan Nedim kepada semua orang. Lalu Cemre berkata pada Jeng, "Kamu mengambil pisau dan mengembalikan padanya. Itu tidak baik. Mungkin dia tidak merasa aman." Jeng menjawab, "Aku minta maaf Cemre. Bagaimana pisau ini bisa jatuh? Aku pergi dan mengambil pisau ini. Maafkan aku, sungguh." Jeng marah dan berteriak, "Ini kriminal, ini pembunuhan. Bagaimana aku bisa membungkuk dan memberikan pisau pada Nedim? Aku juga meminta maaf pada kalian. Aku minta maaf padamu dan Nedim untuk selamanya, karena aku mengambil pisau dan memberikannya." Lalu Jeng pergi. Kemudian Cemre menghampiri Jeng yang sedang duduk di tangga. Cemre berkata, "Aku berbicara tidak untuk menyerangmu." Jeng menjawab, "Mungkin aku ingin menyerang diriku sendiri. Lihat Cemre, aku mengambil pisau itu bukan untuk menghancurkan Nedim. Karena saat pisau itu jatuh, aku hancur Cemre. Anak itu baru duduk di kursi untuk pertama kalinya. Aku hancur karena aku tahu aku yang menyebabkan ini. Aku kewalahan oleh kegembiraan ayahku di meja itu." Cemre berkata, "Nedim mengalami masalah, kamu dan aku mengalami kesulitan. Dan bagaimanapun juga, baik atau buruk, benar atau salah, pekerjaan setiap orang itu sulit." Jeng menjawab, "Aku tidak ingin mempersulit siapapun, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa Cemre. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan dan aku pikirkan. Saat melihat anak itu, aku bahkan tidak tahu harus bicara apa." Cemre berkata, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, kerjakan dengan benar." Jeng menjawab, "Kebenaran apa?" Cemre berkata, "Apapun rasanya, apapun yang datang dari hati selalu benar. Bahkan jika itu salah, itu milikmu." Di scene ini, Seher berjanji pada Charon untuk membawanya keluar dari sini dan memberi kesempatan meminta maaf pada Nedim. Charon tersenyum, kemudian Seher pergi. Neriman menghampiri Charon dan bertanya apa yang dibicarakan Charon dan Seher. Charon tersenyum dan berkata bahwa dia akan kembali ke rumah Karacai. Neriman tersenyum lalu memberikan kartu nama Dr. Oya. Neriman berkata, "Jalan menuju rumah besar itu dengan melewati suamimu. Jalan menuju suamimu melalui dokter itu." Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.